Lupa saya. Aduh, maaf lupa record tim Indobot. Oke, kita pengecekan tugas. Jadi tugas-tugas di terekap ya, sebenarnya terekap di sini. Jadi kalau di sini belum komplit, jadi saya belum bisa memberi nilai. Nah, nilai nanti yang menjadi eh, sebenarnya lulus enggaknya kalian itu salah satunya dari tugas itu. Selain tugas akhir ya, memang pokok terbesar nilai terbesarnya di tugas akhir. Tapi tugas-tugas ini juga perlu dikerjakan. Soalnya ini kan pada dasarnya ini dasar ya. Ini apa ya? Basicnya. Nah, kalau ini basic kalau sudah dikerjakan jadi siap untuk tugas akhir. Jadi meskipun ini sudah sampai tugas akhir, tapi tetap kalau bisa sebisa mungkin dikerjakan untuk tugas-tugas, apalagi yang tertinggal ya. Itu aja sih. Nanti yang kita masuk ke Trello aja. Trello bisa bisa lihat rekaman yang sebelumnya kan, misal terlewat ada 3 kelompok, ada 4 5 kelompok maksudnya. Iya, Pak, mau tanya untuk yang budidaya jamur tiram itu kan buat buat template lagi ya, Pak, buat tersendiri ya, bukan jadi satu di kelompok. Apa Budi- gimana? Budidaya jamur tiram. Ya kan ada hari apa itu tugasnya itu bikin Trello juga, komponen-komponen di Trello juga. Oh, Menyusun Trello. enggak, saya malah belum tahu tugasnya itu. Di LMS ya itu, Iya, Pak, hari Rabu kayaknya. Kalau nggak Kamis. Oh, Kamis menyusun Trello. Kamis. Ya, Kamis Kamis minggu kemarin ya. ya minggu kemarin. Oke, Kamis. Minggu kemarin tanggal berapa? Kamis tanggal 10 ya ini ya. Menyusun proyek IoT. Ya, kalau ini eh kalau saya rasa sendiri-sendiri, Mbak. Ini kan contoh ya, contoh kasus. Contoh ada budidaya jamur tiram. Ada pembagiannya ya ternyata. Oh, berarti ini contoh, berarti tetap tim-tim. Maaf, maaf. Ini tetap dibuat tim untuk mengerjakan. Jadi ada pembagiannya. Contoh-contohnya dibuat ini contohnya di Trello-nya. Suruhnya kan nah, Kemarin saya bikin baru, Pak. Jadi individu. oh nggak Gimana? apa-apa. Nggak apa-apa. Buatlah board Trello sesuai dengan contoh di atas. Kita bisa menggunakan email dummy untuk membantu dalam proses praktikum. Oh ya, kita kita di sini sebenarnya lebih ke gimana cara mengoperasikan Trello. Penilaiannya di situ. Jadi gimana kita mengoperasikannya. Jadi nggak masalah pakai pakai sendiri. Kalau yang lain yang sudah-sudah ada yang mau cerita? Yang sering sudah itu Mas yang akhir-akhir ya. Yang sudah ini jam berapa? Tanggal 10 ya. Ini banyak yang sudah. Yang lain buat sendiri ya, Mbak Siti atau Mas Ramlan, Mas Arif, Mas Ilzam biasanya juga udah. Juga buat sendiri kan. Itu cuman ini Mbak, yang penting ada kalian buat terus apa menunjukkan fungsinya tugas itu menunjukkan kalau kalian sudah bisa pakai Trello, mengoperasikan Trello itu saja sih. Jadi
Beda dengan yang kelompok ini. Kalau ini kan real. Nah, ini kelompok real. Itu ya Mbak Ana. Maksud enggak dengan maksud saya. Iya Pak, maksud. Oke, siap. Bentar. Oke, kita mulai dari kelompok satu. Ini masih terlihat kan share screen saya? Ya, masih. Kelompok satu timnya Mbak Ana ya. Nah, Mas Andre ketuanya Mas Andriansah, Mbak Hamidah, Mas Fahri sama Mas Fahmi. Ini menanam tanaman jamur. Oh, ini masuk ke sini ya, Iya, enggak tahu itu siapa. Yang nomor. Mas Andre ya. Andre masuknya ke sini. Ini untuk real ya. Jadi di sini contoh program bahasa pemrograman Mas Andre yang sedang dilakukan sekarang. Benar? Masih proses pemrograman Mas Andriansah. Hadir enggak ya? Biasanya hadir. Mas Andre. Oh, enggak hadir ya. Tumben. Oke, jadi di Dari sini laporan yang saya dapat, gimana? iya Pak, Mm-mm. dari laporan yang saya dapat, si Andre masih benerin codingannya. Kemarin kan Oke. ada yang drop. Mm-mm. Oke. Ini untuk kelompok satu, jadi dikerjakan ya membuat flowchart ini. Siapa yang buat? Mas Andre juga ya. Buat flowchart kurang jelas. Nah, diberi deadline. Kalau bisa mendeadline diri sendiri kalau perlu. Di sini kan ada Mbak Hamidah untuk pembagiannya. Dia membuat hasil rangkaian, Mas Andre membuat rangkaian alat, coding, Mas Fahmi dan Mas Fakri. Udah mulai sampai mana? Mas Fahmi dan Mas Fakri ada harusnya tadi Mas Fahmi. Halo, cek monitor. Kalau lewat chat. Oke. Ya Pak. Gimana, Mas? Kalau aku ini Pak kemarin dari Andre minta Hmm, aku ditugasin buat bagian ini sih user interface-nya. oke. Udah sampai mana? Atau belum dikerjakan? Uh, Masih bikin halaman pertama sih Pak. Oke, tapi sudah mulai Cuman belum mulai buka ya. di-update di Trello ya. Oke, nah itu Udah mulai Pak. tolong diupdate ya. Dan Mas Fahri juga sama atau sendiri-sendiri atau kerjasama ini buatnya? Kalau Fahri lebih ke hardware-nya kalau nggak salah ya. Oh, coding hardware-nya, Yang coding kemana Fahri? Arduino-nya. Iya, Oke, oke. iya. Ada Fahri harusnya. Ada, tapi nggak bales. Tidur mungkin. Eh, keluar masuk Oh Zoom-nya Pak. ya, oh ya. Cek kedengaran nggak, Mas Fahri? Udah Pak, udah denger Pak. Oke, oke. Sampai mana proses coding hardware-nya? Berarti coding Arduino kan? Iya Pak. Sampai mana? Apakah menemukan keeroran? Untuk coding itu oh, baru bikin program baca data sensornya Pak. Cuman untuk alatnya oh, masih dalam proses pengiriman Pak, dan untuk alatnya yang udah punya baru Andre Pak. Oke, berarti Dan kemarin codingannya udah dikirim ke Andre Pak. mm, berarti Mas Fahri juga beli komponennya ya, biar bisa sinkron Iya Pak. proses ya. eh Berarti selama ini karena belum ada, berarti kalau Mas Fahri program kirim ke Mas Andre hasilnya gimana gitu. Ya baru bikin program baca data aja Pak. Jadi Oke, kemarin oke, baru ngirim ke Andre Pak. oke, oke, siap, nggak apa-apa. Apa yang dibaca sensor apa aja?
Itu Data yang apa? dibaca ada data tegangan, Ah, daya, hmm. terus ada Oh ya, yang smart home oh ya. Oke, oke. Putus ya. Ternyata koneksinya halo Pak. putus. Ya, ya, ya. Gimana tegangan daya? Itu ya. Berarti sebelum sampai mengendalikan ya. Oke, udah, nggak apa-apa Mas Wari, udah nyangkut saya. Kemudian Mbak Ana sama Mbak Hamidah ke pengerjaannya ke laporan ya. Bagian atau mengerjakan yang lain juga. Silakan Mbak Ana atau Mbak Mida. Saya ngerjakan laporan, Pak. Full laporan ya. Sampai mana laporannya? Gimana ya? Bingung aku, Pak. Belum dikerjakan. Lagi. Iya belum, Pak. Sebagian aja sih. Cuman belum sepenuhnya paham. Ini masih ngerjakan yang hari hari Selasa kemarin kan ada tugas mengerjakan proyek akhir itu. Mm-mm. Agak bingung. Oke, oke. Apa yang kamu kerjakan hari ini? Karena Nah, memang terus mm, ya saya jelaskan semua, saya ceritakan. ya Tidak oke. tahu. Bingung. Sudah selesai sih, Pak. Cuman yang laporan realnya di kampus Merdeka masih sebagian sih. Oke. Oke, bagus nggak apa-apa, Mbak. eh Saran saya ya di kelompok ini pembagiannya mungkin eh kan pembagian coding hardware itu ternyata yang firmware ya. Firmware itu coding hardware. Kalau software berarti ke UI, UI UX-nya, UI-nya. Terus kanan saya ada yang ini ya, ada yang ini desain 3D di kelompok satu ada yang bisa desain nggak 3 dimensi. 3 dimensi gimana, Pak? eh Desain untuk alatnya Pak. Desain apa ya bahasanya ya? Kan nanti bentuknya berarti saya sedikit konfirmasi juga ya. Berarti bentuknya kalian yang mau kalian buat itu ada prototipe rumah kan? Bener nggak? Maksud nggak yang bener nggak yang saya maksud maksudnya? Kalian buat prototipe rumah terus ada aktuator sama sensor yang membaca gitu. Atau gimana alatnya bentuknya? Eh, harusnya gitu ya. Gimana, Pak Hari? Andre yang ada soalnya. Nah, harusnya kan seperti itu. Nah, mikir saya nangkep saya jadi mungkin ada yang minimal 2 dimensi lah nggak apa-apa. Jadi ada buat arsitektur rumah bentuk, terus nanti pengkabelannya ditaruh di mana, ini taruh mana sensornya. Jadi kita kan karena kita membuatnya prototipe ya. Jadi kita harus ada desain 3D yang sekiranya itu kalau dipasang real besok kalau misal syukur-syukur alat kalian kan bisa kalian bisa dapat project untuk membuat smart home seperti itu. Nah, kalian kan punya gambaran. Jadi saran saya yang bisa buat desain 3 dimensi atau apa ya desain 2 dimensi juga apa atau desain yang tanpa atas itu loh rangkaian yang tanpa atas tahu nggak yang elektro pasti ini gambar gambar teknik elektron gambar instalasi ada nggak itu jadi di gambar tahu ini yang basic elektro siapa yang kelompok satu Saya sama Andre Pak. Mas Fahri ya pernah pernah kuliah ini kan gambar teknik apa ya sebutnya kuliahnya apa ya Pernah Pak. gambar instalasi dari atas itu loh. Nah, itu minimal itu soalnya kan rumah ya. Atau kalau bisa ya bentuk desain 3D-nya 3 dimensi rumah terus ada alat-alatnya digambarkan rangkaian di sini itu lebih baik lagi. Itu ada yang Baik bisa Pak. kelompok satu Oh, berarti kayak simulator di rumah gitu ya, Pak, buat desain ya? ya ya. Oh, ini Mas Andri masuk ya.
Nah, dicari dari Iya, tadi. Pak. Ya, lah mau gimana? Rencanamu sebelumnya mau gimana? Rencananya sih mau tes kayak di rumah sendiri gitu, Pak. Jadi kayak mengukur di kipas di rumah tegangannya berapa, harusnya berapa kayak gitu. Tanya Oh, seperti berarti itu langsung. berarti itu alat kecil yang langsung dipasang ukur gitu ya? Ya, langsung seperti itu Oh, gitu. rencananya. Cuman kalau mungkin ada saran ya paling eh, yang Bapak sarankan itu nanti bakal kami diskusikan kembali gitu, Pak. Ya, soalnya soalnya nangkep saya dari awal, kalian tuh pengen buat katanya kan apa? Sensornya kan tertanam, seingat saya loh ya, tertanam dalam rumah. Jadi gambaran saya tuh kalian buat jenis rumah prototipe. Nah, di dalamnya itu ada sistem-sistem seperti apa. Nah, itu di dalamnya sih mungkin saklarnya bisa dikeluarkan, yang saklarnya bisa otomatis atau IoT-nya. Mikir saya seperti itu. Oh, Nah, iya, Pak. nah gimana Mungkin Mas Andre? Gimana? mungkin kami yang dari saran dari Bapak itu mungkin kami diskusikan kembali. Mungkin di next minggu depan lah kami putuskan bahwasanya kami mengikuti saran Hmm, tersebut gitu. oke. Nah, kalau seperti itu mungkin bahasanya bentuknya hanya kotak gitu ya berarti di Ya, alatnya. nanti kayak buat refleks seperti itu yang ya minimalis gitu nggak apa-apa kan, Pak? Nggak apa-apa. Nah, kan meskipun kotak kan di situ ada colokan-colokan apa gitu kan Mas. Kalau bisa ada gambarannya, gambar misal misal jadinya endingnya alat itu ya, ya tetap dikasih Iya, iya. 3D lah. Saran saya kan cuma kotak nanti apa penempatan kabel di mana, penempatan colokan di mana misal, terus di dalamnya seperti apa gambarannya rangkaiannya itu harus penempatan Arduino misal Arduino yang ditaruh di mana. Nah, itu harus digambarkan. Kalau bisa di 3 dimensi. Kalau nggak bisa ya gambar gambar tangan gitu nggak apa-apa. Yang penting menunjukkan posisinya di sini. Terus apa kabel keluar ke sini, nanti nyolok-nyolok ke sini. Nah, gitu. Itu Mas Andre dan teman-teman Baik, Pak. Baik, Pak. bisa ya, bisa ditangkap ya. Silahkan mau diskusi lagi Ya, silahkan. Yang penting kan bisa judul itu. kalian sudah fix. Nah, kalau mau opsinya tadi, kalau mau apa? Saya ingat saya karena tertanam dalam rumah, saya mikir saya kalian buat prototipe rumah kecil itu mungkin dari akrilik atau triplek lah. Terus di situ ada sistemnya yang kalian buat itu sensor pengukurnya gitu. Baik, baik, Angkat Pak. saya gitu. Atau kalau mau alat kecil gitu ya nggak apa-apa. Kalau itu malah lebih lebih mikir saya lebih ready untuk dijual sih kalau alat kecil. Cuman kan dibuat packagingnya yang menarik juga. Jadi meskipun UI-nya bagus, pakai IoT, tapi alatnya cuman kotak kecil hitam nggak terlalu terlihat. Nah itu nanti nggak Ya, kurang kurang menjual menarik. juga. Ya betul, tahu kan. Jadi harus ada Hmm. desainnya juga. Ya minimal saya pengen tahu gambarannya lah di 3D. Kalau nggak bisa 3 dimensi ya gambar biasa sekenanya pakai tulisan tangan gitu. Sementara gitu nggak apa-apa. Nanti kan sambil siapa tahu ada yang mau belajar 3D atau bisa gambar 2D-nya versi 2D-nya sih hadap atas hadap bawah gitu. Jadi gambarannya lebih jelas. Kalian enak nanti untuk tugas untuk pengerjaan proyeknya gitu. Baik, Pak, bisa di kami Oke, tangkap. siap. Ada pertanyaan dulu dari kelompok satu. Pak, Ya, kalau silakan Mas misalkan Fahmi. mau nanya-nanya diskusi di luar forum gini ke Bapak, enaknya di mana? Ya, boleh di Discord Discord boleh ya. atau Di Discord atau di WA oh, ya nggak oke. apa-apa. Jadi Oke, silakan. Pak. Kalau saran saya sih di Discord yang kelompok ya, mengenai tugas akhir loh, biar teman-teman kalian juga tahu, oh dia persalahan di sini, nanti kan bisa sharing juga. Gitu Mas Fahmi. Kan di Discord ada Oke, Pak. kelompok kan. Kalau mau dadakan mungkin butuh ngobrol, ya nanti kalau saya luang nanti bisa lewat Discord, nggak apa-apa. Jadi insya Allah, tapi saya mungkin juga cuman pakai HP ya, kan saya tidak standby laptop. Cuman kepada peserta terkait. Oh iya, oke.
Terima kasih Mbak Devi sudah mengingatkan. Mbak Devi masih ada. Itu ya. Jadi silakan diskusi kita buka diskusi lah, mulai sekarang kita mulai diskusi tugas akhir boleh di grup kelompok. Itu Mas Fahmi. Silakan share Pak ini biar cara baca ini gimana. Nah mungkin saya juga sebisa mungkin saya jawab se-fast respon mungkin ya, cuman kadang saya terlewat jadi ya mohon maaf, jadi bisa diundur lah atau jawabnya agak telat gitu bahasanya. Tuh. Ini oh ya ada informasi juga dari Indobot. Jadi sudah dibaca ya chatnya Mbak Devi. Jadi kita diminta buat PPT rekap progres per kelompok. Jadi ada yang apa yang sedang dikerjakan, apa yang akan dikerjakan, apa yang sudah selesai dikerjakan dan selanjutnya mengerjakan apa. Itu nanti dipresentasikan di hari Jumatnya. Jadi apa yang sudah selesai, apa yang sedang dikerjakan, apa yang akan dikerjakan. Misal tadi Mas Fahmi jadi kalian yang menjelaskan nanti presentasi bahasanya. Jadi di kelompok 1 presentasi, oke Mas Fahmi, atau nanti gantian bisa. Jadi satu orang mempresentasikan teman-temannya. Jadi misal Mas Andre hari pertama Mas Andre nanti menjelaskan Mas Fahmi mengerjakan ini. Terus yang akan dikerjakan ini, nanti hasilnya seperti ini. Terus Mas Andre juga menjelaskan Mas Fahri gimana, Mbak Hamidah gimana. Jadi bisa gitu atau per tugasnya saling presentasi boleh. Jadi ini ada tugas bentuk PPT ini tujuannya biar saya juga tahu lah apa yang kerjakan kalian. Jadi dalam bentuk PPT lebih tepatnya ya. Oh Mbak Hamidah pulang Medan ini. Oke nggak apa-apa Mbak. Oh, asli Medan ternyata ya. Yang penting bisa ngikuti ya. Nanti nyusul semoga terekam tadi awal-awal. Gitu tadi pengumuman. Ada pertanyaan mengenai pengumumannya dulu. Jadi mulai hari ini nanti silakan dibuat PPT apa yang akan dikerjakan, apa yang sudah selesai dikerjakan dan apa yang mau dikerjakan per orang. Jadi nanti ada nyebut si A sudah mengerjakan ini, akan mengerjakan ini dan sedang mengerjakan ini, contoh gitu. Jadi bisa tahu. Kalau khusus yang single factor ya, karena bisa dijelaskan temannya Mas Arjuna ya, yang ngomongin Mas Arjuna ini. Jadi bisa dijelasin temannya yang akan dikerjakan ini Pak, cuman masih proses. Misal proses menghubungi, kita juga bantu menghubungin kok Mas. Atau mereka sudah mulai nyicil, tetap mau bantu di tugas akhir. Jadi nanti utamanya itu yang tugas akhir ini nanti silahkan nanti saya juga bantu dari kami juga bantu mengingatkan agar tetap join ya, jangan sampai hilang. Ada pertanyaan dulu mengenai tugas PPT. Jadi besok Jumat gantian kalian yang menjelaskan apa kegiatan kalian langsung tanpa saya tanya ya. Kegiatan apa yang kalian kerjakan dan saya hanya mendengar dan mungkin saya memberi sedikit masukan dan saran lah. Itu ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Silakan. Belum ada, Pak. Belum ya? Bisa dipahami ya berarti ya? Kalau Bisa, belum. Pak. Oke, siap. Terima kasih konfirmasinya Mbak Diana. Oke, untuk kelompok 1, balik lagi ke kelompok 1. Ada yang ditanyakan untuk kelompok 1 ini? Mas Andre, aman, Pak Ketua? Aman, Pak. Oke, siap. Nanti Ketua tetap mengkoordinir ya. Kemudian teman-temannya. Oke, lanjut. Nah, ini kelompok single factor belum melakukan ini ya, belum ngisi di sini ya lebih tepatnya ya, Mas Arjuna. Sini kebetulan pasti adanya cuma Mas Arjuna ya.
Iya Pak. Oke, nah ini khusus kelompok 2. Nanti silakan Mas Arjuna share aja yang maksud Mas Arjuna kerjakan. Dan mungkin apa yang sebenarnya pengen teman Mas Arjuna kerjakan. Nah, mereka pengen ngerjain apa maksudnya Mas Arjuna pengen mereka ngerjain apa. Nah, di situ catatannya di situ, tapi kan belum selesai mungkin ya. Dianggap aja mereka sedang melakukan sambil kita bantu untuk menghubungi. Itu Mas Arjuna. Yang utama sih kegiatan Mas Arjuna aja sih. Apa Mas Arjuna ngerjakan apa gitu. Itu. Ada yang ditanyakan Mas Arjuna? Siapa atau kalau untuk masukannya Pak, nanti saya coba buat. Dan saya mau berniat buatkan ini sih Pak, kayak alur pengerjaannya kayak gitu. Oh iya, Mungkin bagus itu. mau sedikit minta pendapatnya juga, referensinya juga. Misalnya untuk rancangan alat saya. Oh iya. Mungkin mau minta referensi dari Pak kan, kayak gambaran alur pengerjaan saya supaya saya juga nggak loncat-loncat nih Kak, nih Pak. Jadinya saya malah rangkai alat, terus yang lainnya malah kececeran kayak gitu. Minta referensinya sih Pak, tapi saya sudah buat kerangkanya sih sesuai dengan perspektif saya kan. Nah itu silahkan besok Jumat dipresentasikan, itu aja Mas Arjuna kan udah ada itu, nanti kita diskusi. Oh ini harusnya gini kita diskusi, itu ya. Oh, siap Pak. Oke, biar Jumat ada materi PPT Mas Arjuna. Oke, terima kasih responnya. Lanjut kelompok 3, kita lihat relonya. Nomor 3 Mas Ilzam ya. Saya dengar servo ini Mas Ilzam. Oke, Mas Ilzam. Pembagiannya sudah sesuai. Ini yang desain sudah selesai Mas Ilzam ya. Jadi ada komen. Oke. Pencet. Membuat flowchart dan wiring rangkaian sudah selesai ya. Mana ini? Oke, wiringnya sudah selesai dari Mas Ilzam. Tinggal teman-temannya Mas yang software engine, Mbak Diana sama Mbak Nisa. Sedang dikerjakan ya. Sampai mana Mbak? Sebenarnya ini butuhnya di ini juga sih. Butuh dipresentasikan besok ya. Oke, ini udah lumayan ada perjalanannya. Tinggal udah lumayan, tinggal nanti disampaikan saja PPT-nya besok Jumat yang kelompok 3. Sementara ada kendala dulu yang progres kalian. Kendala di program, Pak. Program Mbak Diana, gimana programnya? Saya masih bingung buat bikin alarm, kan di flowchart ada ini Pak, bikin alarm per hari buat ganti air kolam. Tapi saya cari-cari yang hari itu nggak ada Pak, rata-rata per jam gitu. Oh, satuannya hari ya? Iya Pak. Di programnya dibuat ini Mbak 24 jam kalau mau ini sih programnya waktunya. Sebenarnya udah pernah dicoba harinya di 24 jam gitu kan, harinya setiap hari kan maksudnya, atau berapa hari sekali? Oh, kolam ya? Iya Pak, lihatnya 7 hari sekali Pak. 7 hari sekali ya? Iya. Kalau buat jam
Banyak ya. Iya Pak, lewat 24. Ini kalau mau ringan, jadi Mbak buat rumus dulu di dalamnya. Jadi misal hari, variabel hari itu dibuat sama dengan berapa jam variabel hari. Nah, tinggal berapa harinya dibuat berapa hari. Misal 7 berarti dia otomatis 7 hari. Itu memperingan. Jadi yang ngitung rumus bukan Mbak Diana manual, tapi sistemnya yang ini. Jadi buat sendiri variabel hari, nanti berapa jam, 24 jam misal dibuat variabel hari. Nah, tinggal nulisnya kan dia settingnya jika hari sama dengan 7, Mas dia ngitungnya 7 hari. Itu sih Mbak kalau mau simpel. Baik Pak, nanti saya coba. Oke. Itu ada pertanyaan Iya, lain? Pak. Ya silahkan. Mas Andre. Nggak apa-apa kan Pak? Putus-putus Mas. Apa suara apa sinyal saya ya? Enggak Pak. Halo Pak. Oke, gimana ya? Lanjut. Jelas. Ya maaf mengganggu di ganggu kelompok 2 nih. Iya Pak, kan saya kan codingannya juga pakai tampilannya pakai OLED dan via Blink gitu. Nah, kalau untuk jadi udah saya coba pakai OLED itu dia nggak kebaca di OLED ya, sama di kalau di Blinknya dia kebaca, di OLED-nya enggak Pak. Itu gimana ya Pak? Apakah ada tambahan lagi gitu Pak? Saya sudah melihat referensi dari apa namanya YouTube dan website juga tetap aja seperti itu Pak. OLED-nya nggak bisa baca, nggak muncul kan maksudnya tah? Nggak memunculkan. Iya nggak mau muncul gitu, error datanya, error tampilan. Coba OLED-nya tegangannya disendirikan Mas. 5 voltnya jangan ngambil sama dengan sumber yang sama dengan sensor. Jadi cuman di biasa tanpa pakai Blink dia bisa Pak, tanpa pakai Blink. Oh gitu. Ya normal kalau tanpa Blink. Nah, atau susunan programnya Mas. Nah itu Pak. Ya, codingnya mungkin susunan programnya. Jadi trouble-nya di situ tuh. Programnya itu ditampilkan di atas dulu yang di OLED, baru dikirim. Udah pernah dibolak-balik itu belum susunannya? Ya udah sih Pak, udah pernah dicoba bolak-balik. Nah tetap aja tuh tidak berhasil juga. Dan ya itu saya juga udah nyari referensi dari YouTube, saya ikutin dari YouTube juga tetap aja. Oke. Nah, saya juga bisa. Saya cuma bisa troubleshooting sepemahaman saya ini. Kalau nggak nyambung, kalau OLED, kalau Blinknya nggak nyambung, nggak disambungkan, malah bisa OLED-nya langsung. Programnya sama berarti. Kalau konsep seperti itu. Iya bisa Pak. Oke. Apa ya? Apanya ya? Dan tanpa OLED di Blinknya juga kan bisa. Nah, tanpa Blink yang manual gitu, otomatis manual gitu terlihatnya. Itu bisa Pak, normal terbaca. Padahal kok susunan codingnya udah sama dan udah dibolak-balik. Apakah nanti saya kirim Pak bentuk susunan codingnya nanti? Boleh dikirim buat share ya. Aku juga bisa buat. Baik, Pak. Saya juga ngawang ini soalnya. Dan nanti kirim aja, kita diskusi by Discord. Oke. Mungkin nanti saya kirim Pak ya, karena datanya juga ada di laptop juga. Saya sedang di luar rumah soalnya. Oke, nggak apa-apa. Saya juga nggak bisa balas sekarang juga. Atau nanti kita share dulu, kita bahasnya di hari Jumatnya bisa. Kita tenang aja 2 kali seminggu semuanya. Baik Pak, baik Pak. Yang balik lagi ke kelompok 3, ada kendala. Tadi sampai mana? Program udah ya, terus yang lain. Ini
ini Pak, saya kendala juga di servo yang 360 derajatnya. Nah, itu saya agak mispersepsi ya sebenarnya. Mas Ilzam juga udah nanya ke saya. Kan pengen jadi radar ya. Yang jadi radar setahu saya, pemahaman saya itu servo itu nggak ada yang 360 setahu saya selama ini, atau mungkin saya ketinggalan ya, karena pemahaman saya servo yang bisa 360 muter itu servo yang bahasa Jawanya dol, copot lah bahasa Jawanya, makanya dia bisa muter. Nah, kalau mau aman karena sudah terlanjur beli ya, itu programnya dibuat jangan sampai 360, dibuat programnya misal 180, jadi hadap kanan kiri aja muternya, jangan muter. Kalau muter pasti kabelnya kan bundet kan. Iya Pak. Nah terus, nah itu solusinya. Kalau enggak, kalau mau tetap muternya dibolak-balik Mbak. Jadi setiap muter berapa kali selesai balik muter. Nah itu kan mengembalikan pembundetan kabelnya. Itu sih Mbak, kemarin juga saran saya malah kalau bisa malah separuh-separuh aja, jadi sampai 355 derajat saja, jadi mentok belakang terus balik lagi. Nah itu lebih efisien sih, lebih aman di kabel juga. Itu Mbak Diana, sudah dicoba? Sudah Pak, yang 180 sebenarnya udah jadi Pak, udah bisa juga. Tapi sebenarnya masih pengen yang 360 itu Pak. Saya punya 2 Pak. Tapi dicoba pakai codingan yang 180 Pak, yang nggak full gitu. Dia nggak mau berhenti gitu. Muter terus, tapi Pak kadang-kadang tuh nyala, kadang-kadang enggak Pak. Jadi nggak nyangkut gitu. Dua-duanya lagi Pak kan. Kalau yang 360 ya, 360 ya, yang program muter berarti ya. Iya Pak. Apanya ya berarti? Ya itu sih Mbak, saran saya kalau dia muter 360 dia dibuat counter. Jadi syaratnya muter jika counter 1. Jadi dia setelah muter 1 putaran, jadi ada indikatornya kan, setelah 360 maka counter jadi 2. Counter 2 masuk program yang muter sebaliknya. Ini pakai for kan muternya. Iya Pak. Begitu kan. Nah itu sih, jadi pokoknya setelah nilai 360 atau mungkin dicek ini Mbak, apa di for-nya itu bener nggak? Soalnya kemarin sudah lihat juga sih. If-nya nanti dikasih if kalau sudah 360 dia muter balik. Itu aja, putar terus balik, putar balik itu. Dan nggak kebablasan. Jadi ada stopnya ya, ada syaratnya biar dia berhenti. Karena kalau for kan dia ngelup Mbak, setelah 360 dia balik 1. Makanya sebelum balik 1 melompat dulu ke program yang lain. Terus nggak nangkep nggak ya maksud saya? Nangkep Pak, nangkep. Sebenarnya Pak yang di card yang problem servo 360 itu udah saya cantumin referensi dari servo 360. Di situ juga udah saya masukin codingannya. Maaf Pak. Error ini ya, yang problem ini ya. Iya Pak, udah saya masukin codingnya juga di situ. Maksud saya biar yang punya servo yang lain nyobain gitu Pak, soalnya kayaknya servo saya bermasalah. Emang nggak nyala gitu Pak. Susah nyala soalnya mati nyala gitu. Tapi ya jujur saya baru dengar loh dari selama ini ada servo 360. Tahu saya yang servo 360 kan jadi kayak motor biasa sebenarnya kan nanti endingnya. Iya sih Pak, saya lihat di YouTube juga ada juga dari 180 diubah, dimodifikasi ke 360, tapi ternyata saya cari di Shopee ada Pak yang 360 langsung. Baru tahu malah beneran. Memang baru tahu dari kan saya 360. Oke, gitu nanti kita ada programnya itu kan biar for-nya, tujuannya biar for-nya itu enggak
nggak apa ya, biar core-nya nggak balik satu lah, biar dia nggak muter terus. Kalau mau aman, jadi kita, tapi caranya nggak terlalu halus nanti. Suara saya nanti biar mau aman itu, tapi gerakannya nggak halus, jadi langsung dibuat berapa derajat plusnya itu jangan satu-satu. Jadi dia plusnya plus 15 gitu. Kalau mau aman. Baik, Pak. Itu ya, nanti besok Jumat silakan di PPT kan. Ini biar kita share. Baik, Pak. Tuh. Ada yang ditanyakan lain? Dari saya sudah cukup, Pak. Siap. Lanjut yang lain, saya enggak, bentar. Gimana? Ada pertanyaan apa sambil? Bapak mau nanya lagi. Ya, silakan. Yang bagian ini, Pak, firmware keblingnya. Nah, gimana? Bisa coba jelasin ke Bapaknya. Oh iya Pak, yang pakan ikan. Kan nyoba codingan Diana buat pakan ikannya otomatis. Stiker. Maaf, Mbak. Gimana? Ulangi. Kan yang pakan ikan ya Pak. Saya nyoba codingan Diana pakan ikan otomatis ke Blink Agent itu susah Pak. Jadi saya nyobanya pakan ikannya yang manual Pak. Masih bingung gitu Pak. Kalau pakai pakan ikan otomatis di Blink Agent-nya. Otomatisnya tergantung apa Mbak? Waktu kan? Iya, setiap 6 jam sekali Pak. Oh. Iya. Coba. Jadi saya nyobanya manual bisa Pak. Udah coba pakai botol bisa. Tapi kalau misalnya 6 jam sekali, bingung Pak. Bingung. Di Blinknya juga bisa kalau manual. Bingung ngodingnya Pak. Ngodingnya ya. Oke, kalau berarti ngendaliinnya kan sementara manual, berarti maksudnya dipencet dari blinknya, ya enggak? Iya, pakai button Pak. Ya, pakai itu button. Di situ juga ada gambarnya Pak. Di dalam frame engineering-nya. Oke. Balik lagi ke tugas yang dulu, masih ingat
tugas untuk apa, kita pernah nyalakan LED setelah 1 jam baru nyala. Yang program itu ingat nggak, Mbak Nisa? Enggak, Pak. Lupa. Yang pakai blink juga kan, ada yang ingat yang lain? Yang ada timer itu loh, yang 1 jam terus nyala. Oh, saya yang salah? Bentar, yang mana ya? Oh iya, yang jam digital maksud saya. Oh, yang jam digital, Pak. Jam digital setiap jam berapa dia nyala. Ingat praktikum itu? Iya, Pak. Nah, pakai konsepnya nanti saya rasa kurang lebih seperti itu, Mbak. Jadi ditambah ada risetnya, jadi setiap selesai 6 jam, kan jam digital kan kita mulai start ya dari 0, setiap 6 jam dia balik ke 0 lagi nilainya, terus ngitung dari awal lagi 6 jam lagi gitu. Mana ya yang maksud nggak? Berarti pakai OLED, Pak. Yang pakai OLED kan, Pak? Nah, itu tapi praktikum. Ya, jangan pakai OLED, gerakinnya jangan gerakin OLED-nya. Aktuatornya nanti ke apa, bukanya pakai apa, servo kan? Iya, servo. Nah, kendalinya nanti mengendalinya bukan OLED tapi kendaliin servo. Servo on, misal servo 90 derajat ketika itu. Tinggal diganti ininya. Diganti apa bahasanya? Aktuatornya, targetnya. Maksud nggak, Mbak? Iya, Pak. Jadi nggak perlu pakai OLED. Belah mana ya? Yang kemarin pada ini gitu loh, yang apa, ada tugas akhirnya, tantangannya setiap berapa jam. Kalau enggak pakai prinsip yang ya manual, pakai ini yang 7 segment ini kan pernah membuat counter up sama counter down kan, ingat nggak? Angka naik, angka turun itu. Iya, ingat, Pak. Nah, pakai itu, jadi dia selalu counter up sampai angka misalkan 1 menit, jadi di konversi dulu, jadi sampai 6 jam ceritanya. Jadi counter up sampai 6 jam, setelah 6 jam baru servo ngapain, gerakan ke berapa derajat selama berapa detik, delay berapa detik, terus dibalikin, ditutup lagi. Itu Mbak Nisa. Kalau sekilas ya, bisa dipahami nggak ya? Ya, cukup paham, Pak. Tapi masih rada bingung, Pak. Bingung. Nah, ini loh yang tugas. Kan ini tambahkan sebuah LED yang akan menyala, tugas dulu ya, ketika jam menunjukkan pukul 18 dan mati setelah 1 menit. Yang tugas itu gimana kemarin emang? Yang tugas dulu. Nah, itu tinggal tampilannya LED-nya itu diganti, jangan LED tapi servo. Servonya bukan on tapi servo ke 90 derajat. Nanti kalau delay selama misal 30 detik, bukanya terus nutup lagi. Dibalikin gitu. Berarti nanti tinggal dimasukin codingan servonya gitu, digabung ya, tinggal Pak? ganti, ya gabung bener. Servo kan kalian nyari sendiri, belum ada ya memang ya servo. Nah, tinggal ganti, jadi nyalakan LED-nya itu tinggal ganti, gerakin servo gitu aja. Simpelnya gitu. Yang program kita ada itu
cara termudah dan cepat ya. Iya, Pak. Nanti Itu. dicoba. Oke. Nanti bisa Terus share. saya juga itu, Pak. Selain itu, kendalanya di DHT nggak kebaca terus, Pak. Padahal itu baru, Pak. Baru Pas beli. itu beli baru. Nyoba rusak. Saya punya 8 rusak semua, Pak. Waduh, kok bisa? Nggak tahu, Pak. Kalau pas pertama tuh kadang bisa dibaca. Terus nanti kalau misalnya udah beberapa minggu atau beberapa bulan nggak dipakai, dia tuh nggak kebaca lagi gitu, Pak. Kok bisa itu? Jadi di tampilan belinya tadi nggak ada itu kan, suhunya nggak kebaca. Atau ini ya, dengan powernya pakai USB ya, pakai laptop ya, untuk Iya. bacanya. Atau terlalu tinggi ya harusnya, jadi ngerusak gitu loh. Iya, soalnya rusak terus, Pak. Uh, Kadang juga sering kesetrum. Mau sampai kesetrum lah itu. Kalau sampai rasa kesetrum berarti itu besar harusnya. Iya. Gini aja Mbak, nah enggak kan dari USB masuk ke Arduino. Nah Arduino kerangkaian itu khususnya yang sensor ini ya, humidity ya, itu dikasih resistor dulu, lumayan lah Mas, minimal nggak terlalu besar. Kalau ini sih saran saya memang rusak, memang mungkin sangat bisa rusak Mbak, karena tegangannya terlalu tinggi atau tegangan nggak stabil, itu bisa merusak memang. Iya Pak. Untuk sementara ya dicoba dulu yang 6 itu dicek lagi, siapa tahu ada yang sudah sembuh. Kalau enggak selama dicoba, tapi pakai program simple dulu dan dicoba tegangannya ke humidity-nya pakai yang 3,3 aja atau dikasih resistor gitu Mbak. Baik Pak. Ya, ada yang lain? Udah cukup? Ya. Ada yang lain? Cukup ya, kelompok 3 ya. Dibuat PPT-nya. Besok yang mau didiskusikan atau sudah dicoba nanti dipresentasikan, kita diskusi lagi. Itu nomor 3, yap. Siap, Pak. Ya, oke, terima kasih. Kelompok 4, Mas Arief kalau nggak salah ya. Ini baru judul-judulnya ya. Udah ada meeting tim. Terus hasilnya apa meeting tim? Mas Arief sudah ada ya. Mas Arief, ada perubahan judulnya? Ada nggak ya Mas Arief? Chatnya. Pakai buzzer. Ini, pakai buzzer alarmnya ya. Iya, cuman waktunya kan tadi problemnya. Mas Arief, halo. Monitor. Iya, Pak. Ketua. Ini pembagiannya sudah fix, sudah clear ya untuk pembagian. Iya, semoga seperti itu. Judulnya juga. Saya baru minggu ini karena minggu kemarin agak fokus sama tugas lain. Oke, apa-apa. Oke, nanti kan karena sudah ditentukan ya, sudah ditentukan, nanti tolong di Trello-nya mana ya tadi. Nah ini diisi Mas, loh salah. Diisi tugas siapa itu. Ini kan cuman baru ini kan baru tugasnya siapa ngapain. Nah itu silahkan timnya ada yang belum masuk enggak ya? Udah masuk kayaknya ya. Timnya silahkan konfirmasi di sini. Sampai mana karena sudah dibagi tugas kan. Tanggal 15 itu baru kemarin ya berarti.
Iya, baru kemarin. Oke, berarti silakan sekaligus buat presentasi utamanya ya, presentasi apa yang sedang dikerjakan. Terus misal ada trouble bisa kita diskusikan hari Jumat juga. Itu ada yang didiskusikan dulu di sini untuk saat ini Mas Arief. Ada kendala? Nggak ada. Masih belum coba ya. Ya, masih fokus itu ngerjain codingannya mungkin. Siap. Nanti kalau ada Bapak silakan kita bisa diskusi. Itu kelompok 4 clear? Clear. Sama tugas yang belum ya kelompok 4 berapa akan kerjakan. Lanjut kelompok 5. Kelompok 5 udah deal ya. Bagus. Kelompok 5 ini siapa yang aktif? Pak Siti. Sudah lihat 3D-nya ya, sudah di-share. Masih sampai 2 ya akunnya. Emailnya. Silahkan. Ini yang baru sampai dan baru Mbak Siti. Teman-teman yang lain silahkan progresnya. Besok hari Jumat silakan dilakukan pelaporan ya khususnya. Terus kalau ada kendala bisa boleh didiskusikan sekarang atau besok Jumat ya nggak apa-apa. Misal dikumpulkan dulu masalahnya ini dikumpulkan besok kita tanyakan. Nah itu boleh. Karena kita ada 5 kelompok berarti nanti gantian ya kita sharing dan kelompok lain kan yang mendengarkan juga boleh membantu. Kita kan tetap aja satu tim resistor ya, kalau bisa kita semua lulus semua dengan nilai yang terbaik. Itu ada yang mau ditanyakan, diklarifikasi dulu untuk kelompok 5. Bapak mau tanya, itu kan sebelumnya ada list catatan penting ya, tapi saya cek nggak ada, entah ada yang kehapus mungkin sama siapa nggak tahu, saya juga hilang dari situnya, dari boardnya. Buat baru aja catatan penting, mau buat lagi bisa nggak caranya? Bisa Pak, di add list itu ya di ujung. Buat baru aja nggak apa-apa. Ini sebenarnya custom juga ya kan, boleh kalau mau nambah-nambahin. Misal ini kan ada to do, doing, akan dikerjakan selesai. Nah misal ada tambahan apa ya, pembagian tugas misal gitu, itu masalah penting boleh, atau sendiri boleh, atau mau nambah-nambahin boleh Mbak. Ini nggak harus saklek gini ya, boleh bebas, silakan di custom. Ini ditambah sendiri aja Mbak, nggak apa-apa kan? Iya Pak. Terus ada yang lain? Dari saya belum ada Pak, mungkin dari teman-teman. Teman lain silakan. Ini Mas Putra belum join juga ya? Iya Pak, itu saya bingung juga, Mas Putra jarang aktif di grupnya juga. Di grup? Susah. Iya, jarang nimbrung juga kalau di grup gitu. Kalau kita diskusi dia jarang ada, terus tiap Zoom juga kan tiap sama Bapak, mungkin Bapak juga tahu sendiri. Belum pernah masuk gitu. Kayaknya iya. Di screenshot saya belum nemu. Mas Putra itu kalau tugas mengerjakan loh sebenarnya. Sampai akhir pula. Hilang. Mas Putra. Nah, tugas ngilang ding di tengah-tengah. Nanti juga jadi catatan kami. Enggak juga ding. Udah lumayan dia sampai tanggal 7 bulan 11. Tugas aktif, tapi kok nggak pernah mencicet, berarti juga nggak kurang aktif ya, Mas Putra ya? Iya Pak, tapi kadang misal ya kalau bahas yang lain dia respon gitu. Misal saya nanya yang lain yang nggak berhubungan sama proyek akhir gitu ya, sama tugas misal.
dia respon, tapinya kalau saya mau ngajak diskusi buat proyek akhir, kadang dijawab waalaikumsalam doang gitu, Pak. Ini saya bingung sendiri. Oke, nanti buat saran saya, nanti saya bantu untuk menghubungi Mas Putra. Nah, yang lain, yaitu jadi catatan saya ya. Yang lain untuk penugasan aman pembagiannya. Halo, kelompok 5. Mas Yasman, Mas Habib, sudah bekerja sesuai SOP? Halo, halo. Diam ya, suara saya kedengaran nggak ya? Pak, kuota saya habis ini. Terdengar. Dengar ya. Saya kira kuotanya habis. Oke. Kalau aman, nanti silahkan kelompok 5 dilanjut, sudah bagus. Berarti yang akan dikoordinir. Kalau Mas Putra nggak aktif, apakah perlu pergantian ketua? Karena ketua seharusnya lebih mengingatkan. Kalau ketuanya malah nggak aktif, gimana nanti? Gimana kelompok 5? Ada penawaran? Iya Pak, kalau mungkin kalau dari saya sendiri, saya juga pengen ngajuin gitu ya. Sebelumnya kan juga Mas Yasman ya, terus Mas Yasman juga kebetulan katanya lagi banyak kegiatan ikut magang juga gitu. Jadi pas itu sempat diskusi dan Mas Putra juga udah siap gitu, udah menyanggupi. Taunya pas di tengah jalan gini gitu. Kalau semisal ini mungkin dari Mas Habib gitu. Saya percayanya gitu ya, soalnya beliau juga antusias sih Pak. Udah mah tugas-tugas juga mengejarkan, tapinya masih kalau diskusi soal proyek akhir dia juga masih responsif gitu. Ini ada orangnya, Mas Habib, keluarlah gimana? Siap? Ya mungkin bisa speak up. Mas Habib. Siap mengkoordinir teman-teman. Mas Habib, halo. Teman kelompoknya berarti Mas Putra, Mas Yasman, Mas Habib, Mbak Putri ya? Mbak Putri. Putra Putri sih saya ingat saya dulu. Bener nggak sih? Temanmu satunya lagi siapa? Jadi Mbak Putri ya, Putri Zahra ya. Halo Mbak Putri. Iya. Oke. Ini sekaligus pembentukan ketua baru. Setuju Mbak Putri? Atau mau nunjuk Mbak Siti sebagai ketua? Jangan Pak, nggak siap Pak, saya nggak siap. Oke, kalau gitu ini ya silahkan diskusi internal aja. Nanti siapa yang ketuanya silahkan koordinasi ke saya. Soalnya ketua kan seharusnya yang mengingatkan teman-temannya, yang menghubungi teman-temannya. Biar nanti juga sama-sama enak. Nanti takutnya kalau ketuanya aja nggak aktif, nanti menular takutnya ke teman-temannya. Itu nggih? Ya, siap Pak, nanti didiskusikan sama Oke, siap. tim kelompok. Juga siapkan presentasi seperti biasa, tugas apa. Jadi bahasanya itu sebenarnya di Trello ini dimasukkan ke presentasi lagi gitu. Jadi kalian misal udah buat presentasi ya presentasi tinggal dimasukkan ke Trello, atau kalau udah buat Trello ya tinggal Trello-nya dimasukkan ke PPT gitu. Gitu, ada yang ditanyakan? Oke. Dari saya cukup Pak. Baik.
seperti biasa, siapa tahu saya ditanyakan screenshot, bolehlah silakan buka open cam, kita selfie dulu, foto dulu, bangun dulu dari rebahannya. Akan saya tunggu. Sarjuna sudah, Mbak Christine, Mbak Nisa, Mas Ilzam, Mas Yasman, Mas Fahmi, Mbak Nuris, Mas Arif, Mbak Amelia, Mbak Jessica, Mbak Diana, Mbak Midah, Mbak Putri, Mas Habib, Mas Fahri. Iya, Pak. Open cam. Saya absen tadi loh. Open cam dulu sementara. Oke, ini aja ya. Oke, baiknya Mbak Nuris masuk. Siap. Pakai jilbab dulu ya, Mbak. Oke, ada yang mau nambah? Saya tunggu. Nah, Midah. Yang di Medan gelap ya, Mbak? Gelap-gelapan itu. Bukan di Medan, Pak. Kampungnya di Samosir, Pak. Oh, dari Medan ya. Oh, saya salah baca. Iya, Pak. Ya. Oke. Oke, silakan. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Ada yang mau diskusikan lain? Sebenarnya kita lebih fleksibel ya untuk hari Rabunya. Jadi saya sebenarnya pengganti mengingatkan tugas kalian di pengganti Mas Emir. Ada mau diskusikan enggak? Kalau enggak ada, biar kalian bisa fokus proyek lagi, fokus yang lain. Kita sudahi. Setuju enggak? Atau mau lanjut sampai jam 8:30? Nanti kita bisa lebih intens ke hari Jumat. Jadi saya yang dengerin kalian, gantian kalian yang presentasi. Silahkan gimana prosesnya. Oke? Ada yang ditanyakan lagi terakhir? Tidak ada, Pak. Oke, baik. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita tutup kegiatan malam hari ini. Sampai ketemu lagi besok hari Jumat. Kita tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat malam. Waalaikumsalam. Makasih, Langsung Pak. sama-sama. Terima kasih, Pak. Sama-sama.